Pembacaan teks Pancasila diikuti peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dinyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Ikrar Pelajar Indonesia. Ikrar Pelajar Indonesia. Ikrar Pelajar Indonesia. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk satu, satu. belajar dengan baik, Belajar dengan baik.
menghormati orang tua. 3. 3. Menghormati guru. Menghormati guru. 4. 4. Rukun salam teman. 5. Mencintai tanah air Indonesia. Amanat pembina upacara, peserta upacara diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, hidayah serta kesehatannya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita sempat mengikuti kegiatan rutinitas kita yaitu upacara setiap hari Seninnya. Salawat serta salam terus kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Dewan Guru, saya kedua Suku Minasa, dan anak-anakku yang saya banggakan. Baik, hari ini saya diamanahkan untuk menjadi pembina upacara dan menyampaikan amanat terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita. Namun terlebih dahulu yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan pelaksanaan upacara kita pada pagi hari ini, yaitu kelas 71. Ya, secara umum kita lihat upacara berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, namun ada pos-pos atau bagian-bagian yang perlu kita mantapkan lagi. Ya, utamanya saya lihat ini pemimpinnya bukan dari kelas 7 ya. Iya. Jadi kedepannya yang menjadi perhatian. Terus yang menjadi fokus saya itu anak-anak yang menjadi peserta upacara. Ya, pada saat pengembangan sampai rambut tadi, ini masih banyak yang saling mengobrol satu sama lain, masih ada yang saling colek-colek, masih ada bahkan ada yang tidak hormat. Ingat ya, kegiatan setiap hari Senin itu pengembangan sampai rambut itu adalah kegiatan yang sakral. Baik anak-anak sekalian, ya, para pejuang-pejuang bangsa kita dahulunya, mereka itu memperjuangkan ya keringat pikiran mereka, bahkan nyawa mereka untuk bagaimana bendera merah putih ini bisa berkibar. Ya, sebagai generasi muda tentunya ini menjadi perhatian, ya. Agar kiranya kita lebih cepat untuk mengikuti kegiatan upacara. Ya, ingat kegiatan upacara ini sebagai bagian dari nasionalisme kita. Bagaimana kecintaan kita terhadap bangsa ini. Baik anak-anak sekalian, yang ingin saya sampaikan saya ingin menyampaikan dari hati ke hati kepada anak-anak sekalian terkait dengan masalah ini. Ya, jadi ada 3 persoalan atau problematika masalah yang terjadi, bukan cuma di sekolah kita, tapi ini bisa terjadi bahkan nasional, ya, internasional pun bisa terjadi. Ya, yang pertama saya akan membahas terkait dengan kasus bullying, ya, atau kasus perundungan. Yang kedua saya akan berbicara terkait dengan kasus krisis identitas atau LGBT. Ya. Dan yang ketiga saya akan membahas terkait dengan kasus maraknya kasus perdagangan anak. Ya. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan kasus bullying. Ya. Berbicara tentang bullying tentu anak-anak sekalian sudah paham betul ya terkait apa itu sebenarnya bullying. Jadi bullying secara singkatnya adalah tindakan atau perilaku yang tidak mengenakan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok terhadap orang lain atau individu secara berulang-ulang, ya, yang mengakibatkan dampak negatif. Ya, saya lihat di buku catatan kasus dari bimbingan dan konseling, rata-rata kasus yang ada itu di sekolah kita adalah kasus bullying. Ya, nah, mulai dari bullying verbal,
Ya, apa itu bentuk perlindungan verbal? Yang pertama itu memanggil nama temannya dengan apa? Nama temannya, misalnya. Memanggil nama temannya dengan apa? Sebutan orang tua. Nah, ini banyak yang saya dengar seperti itu. Ya, melakukan binaan fisik. Ya, memanggil temannya dengan bina fisiknya seperti kulitnya yang berwarna-warni gitu. Ya. Begitupun dengan kondisi fisik dari teman-temannya, misalnya si kentut dan sebagainya. Nah, itu semua termasuk dari dunia-dunia yang ada di sekolah kita. Maka yang paling parahnya, minggu lalu terjadi adalah bullying fisik, ya, perkelahian antara siswa. Itu sangat benar terjadi. Dan tahu nggak, anak-anak sekalian, bullying itu merupakan tiga, ya, termasuk tiga besar dosa pendidikan pada saatnya. Ya, yang pertama itu intoleransi, dan yang kedua itu kekerasan seksual, yang ketiga itu terkait dengan bullying. Tahu nggak anak-anak sekalian, dampak dari bullying itu? Ya, dampak dari bullying itu adalah banyak sekali. Dan utamanya berdampak pada psikologis atau berdampak pada traumatik. Ya, tahu nggak negara mana di dunia ini yang memiliki tingkat bunuh diri yang tertinggi? Ya, ada Korea, ada Jepang, ya. Nah, itu termasuk semua bagian-bagian dari dampak dari bullying itu. Di Jepang, di sana ada sebuah hutan, dan di mana di hutan itu tempat anak-anak sekolah maupun pekerja yang mendapatkan bullying di kantor maupun di sekolah-sekolah, mereka bunuh diri di situ. Ini sangat berat, ya. Bahkan dampak dari bullying itu, teman-temanku ataupun anak-anakku sekalian, ada yang tidak mau ke sekolah karena dibully, ada yang kemudian minder, ada yang dikucilkan, ya, dan bahkan ada yang kemudian tidak betah di sekolah, ada yang kemudian pagar-pagar. Nah, itu bagian-bagian dari dampak dari bullying yang terjadi. Mereka merasa tidak diterima dan tua, mereka merasa diisolasi, ya, mereka merasa tidak diterima di kelas-kelasnya. Akhirnya mereka kemudian mendapatkan atau memutuskan untuk mencari tempat-tempat yang benar bisa mereka diterima. Mereka tidak diterima di sekolah, di situasi kalian, kemudian mereka masuk pagar. Ya. Jadi itu salah satu kemudian dampak dari bullying itu. Nah, berbicara tentang bullying itu, dampaknya secara psikologis, ya, menurut pandangan psikologis ini, luka fisik itu bisa sembuh selama 1 minggu, tapi luka dari traumatik itu bisa dibawa sampai mati. Ya, jadi jangan kemudian meremehkan, ya, bersembunyi di kata-kata bercanda, cuma bercanda Pak, cuma candaan, ya. Jadi jangan biasakan seperti itu. Ya, karena kita jadikan sekolah SMP Negeri 2 Suku Minahasa sebagai rumah kedua kita. Kita jadikan ciptakan iklim yang harmonis, kita saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Ya, sepakat? Nah, kita akan stop untuk bullying lagi, ya. Selanjutnya, ini kasus yang sangat luar biasa menurut saya, yang kemudian sudah ada, ya, sudah ada dugaan kasus terjadi di sekolah kita, yaitu kasus LGBT. Tahu nggak apa itu LGBT? Sebelum saya berbicara, kenapa tepuk tangan? Ya, kenapa tepuk tangan? Sebenarnya itu hal yang sangat memalukan, ya. Tahu nggak anak-anak sekalian apa itu LGBT? LGBT itu kepanjangan dari lesbian, gay, biseksual, transgender. Apa itu lesbian? Penyuka sesama jenis antara perempuan. Yang kedua, itu gay. Yang kedua adalah gay, penyuka sesama jenis antara laki-laki. Dan yang ketiga, biseksual. Biseksual ini antara keduanya. Dia menyukai lawan jenisnya dan menyukai juga sesama jenisnya. Kemudian transgender. Apa itu transgender? Jadi transgender adalah
laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan sebaliknya perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi perempuan ini bukan hanya terjadi ya terjadi di kota besar seperti Makassar, tapi sudah merampas ke mana-mana di kabupaten-kabupaten terdekat dari Makassar, mulai dari Maros sampai dengan Kabupaten Goa. Ya. Kenapa kemudian anak-anak ini, anak-anak SMP menjadi sasaran? Jadi saya lihat dari segi data memang mereka memiliki kelompok-kelompok di mana kelompok-kelompok itu untuk bagaimana merekrut anggota-anggota, ya, anggota-anggota yang memiliki kelainan terhadap identitasnya. Kenapa anak-anak SMP? Ya, anak-anak SMP merupakan anak-anak yang masih labil. Ya, di dalam psikologi dikatakan sebagai power stress. Jadi dia itu masa bertabung, masa di mana obat kehidupan itu yang membuatnya itu stres. Di dalam otak anak-anak sekalian ada yang dimaksud dengan frontal cortex. Ya, frontal cortex ini yang mengatur bagaimana anak-anak bisa berpikir secara jernih, bagaimana anak-anak bisa meluapkan emosinya. Ya, jadi emosi-emosi itulah yang menggebu-gebu rasa ingin tahu yang sangat luar biasa, tidak tahunya sangat tinggi tanpa memfilter apa yang baik dan apa yang kemudian buruk untuk dirinya. Bahkan di dunia ini, ya, kita lihat di berbagai platform media sosial banyak yang mengkampanyekan terkait dengan gay atau kaum lelaki seperti itu. Ya, jadi banyak sekali yang mengkampanyekan, bahkan di berbagai platform media sosial sekarang ini kita lihat banyak kasus-kasus. Yang paling viral itu sekarang ada kasus Ustaz ya, yang terduga masih dugaan tapi sudah jadi tersangka itu melakukan kekerasan seksual ya terhadap sesama jenisnya. Jadi ini sangat berbahaya. Jadi anak-anak itu menjadi sasaran dari kelompok-kelompok ini karena kita dicelakkan ya keingintahuan merasa lebih keren dengan bergaul sembarangan yang akhirnya yang kemudian membuat anak-anak terjerumus pada hal yang tidak diinginkan. Ya, per hari ini ya, saya dapatkan informasi sudah ada ya, sudah ada dugaan kasus lesbian. Ya, bukan cuma di sekolah kita ya, tapi di sekolah-sekolah terdekat dari sini itu sudah ada kasus-kasus seperti itu dan sementara ini telah ditangani oleh Polres Kabupaten Goa. Ya, jadi saya ingatkan anak-anak sekalian tetap berhati-hati, tetap memfilter, ya, tetap memfilter teman-teman. Selain kita dalam teman, ya, seperti itu. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu kasus perdagangan anak. Ya, kasus perdagangan anak mungkin anak-anak bilang, ayo ini sudah masih agak jauh lah dari tempat kita. Tahu nggak beberapa kasus itu sudah ada di sekitar kita. Ya. Tahu kasus yang ada di Makassar, anak yang bilang dicuri oleh kelompok orang-orang yang tidak dikenal, yang kemudian didapatkan kalau nggak salah di Sumatera pelosok sana lah, yang akhirnya kembali ke didapatkan oleh polisi, lama lagi didapatkan. Nah, bagaimana dengan berbagai macam platform media sosial itu ada orang yang bilang, ada yang orang bilang. Ya, jadi anak-anak itu hati-hati lah sekarang. Ternyata sekarang itu ada lagi modusnya. Ya, ada lagi modus barunya. Dia melalui perkembangan di media sosial. Kita aja mau kerja sekarang. Jadi anak-anak itu hati-hati. Jika ada semacam orang yang tidak dikenal yang kemudian mengajak kalian untuk berteman, memberikan perhatian yang lebih, mengiming-imingi uang atau barang-barang yang anak-anak sukai, itu semua jangan sampai kalian terlena. Itu adalah bagian dari jerak mereka. Ya, bahkan saya dapatkan ini, ya, di sekolah kita ini saya dapatkan dia racun otaknya itu dengan video-video yang tidak sepantasnya kalian lihat. Untuk apa? Ya, untuk sindikat ini dia akuni di dalam psikologi ada namanya tahu namanya hipnotis. Jadi kelas singkatnya adalah hipnotis, drawing. Mereka
mampu untuk memanipulasi pikiran anak-anak sekalian. Jadi mereka bicara banyak sekali. karena itu dicuci otaknya. Coba Termasuk kelompok-kelompok lesbian, gay dan lain sebagainya sangat mudah untuk dicuci otaknya. Kemudian diperjualbelikan. dia menular namanya. Per April 2020 saya baca, saya sempat baca di Singapura ada anak bayi yang dijual. Ya, ada. Untuk apa itu ada perdagangan manusia? Tahu nggak sekalian? Enak. Mereka akan diperjualbelikan. Kalian itu seperti barang diperjualbelikan. Ya, maka dampak yang paling berbahaya yang ada sejarah mengatakan kalau saya mau beli iPhone nanti saya jual jatuh. Ya, nah, itu bukan sekedar candaan ya, sekalian. Jadi di beberapa kasus ya, Bukan berarti belajar di konten kuda kan? dan anak-anak dari Malaysia, Singapura itu mereka dimutilasi dan diambil organ dalamnya, ya, ginjalnya, matanya, dan bagian-bagian penting yang bisa dijual. Ya, maka berhati-hati lah kepada orang-orang yang tidak punya. Selalu berkomunikasi kepada orang tua kalian, orang-orang yang mencintai kalian, menghibur kalian, dan orang-orang dengan kalian. Yang sampai kalian menjadi korban dari penjualan atau penipuan, ya, penipuan perdagangan manusia, ya, seperti itu. Sebagai kesimpulan, anak-anak sekalian, jadi marilah kita di sekolah kita menjaga iklim al-Qudsnya, kita saling menghargai dan menghormati, kita tidak lagi melakukan bullying antara satu sama lain, kita saling menghargai antara satu sama lain. Yang kedua, anak-anak sekalian, sedikitlah dalam masuk pergaulan, ya, bukan berarti segala sesuatu yang viral itu, ya, viral itu baik. Tidak semua sesuatu itu yang menurutnya itu baik untuk kita, ya. Jadi dan yang ketiga adalah tetaplah kalian berkomunikasi dengan orang tua kalian. Ada sesuatu hal ketika ingin keluar rumah dan lain sebagainya, ingin mengerjakan kegiatan atau tugas-tugas kelompok, upayakan untuk memberitahu orang tua atau orang-orang terdekat kalian supaya kita jauh dari perbuatan-perbuatan buruk. Semoga kita senantiasa berada pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak sekalian, mungkin itu amanat hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Menyanyikan lagu wajib nasional. saya pun nggak ada harus juga pakai rokok apa ya sih? Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, saling menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah air
Marilah sejenak kita menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita senantiasa diberkati. Mari berdoa dengan tenang dan khusyuk, menanyakan dalam hati tanpa suara yang mengganggu konsentrasi kita dalam berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada teladan kita, Nabi Muhammad SAW. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu sehingga kami dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat, lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan hamba-Mu yang lemah ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa lewat 19? Waktu ada Ayu sebagai wakil ketua OSIS, Risa Putri sebagai sekretaris 1, Ayu Orji sebagai sekretaris 2, Nurul Indah Pratiwi sebagai bendahara 1, Jihan Ramadhani sebagai koordinator 1 pendidikan dan pelatihan. Fatima. Hidayat sebagai anggota pendidikan dan pelatihan. Sebagai sekretaris sebagai koordinator hubungan masyarakat. Iya, mau memang itu anak kasih. Fatima Tapi mengikuti ada teman satu lagi itu yang dipakai. Anisaki itu. Wisa Nora Fatima sebagai anggota hubungan masyarakat. Anissa Salsabila Ismail sebagai koordinator 1 Dana Usaha. Mainannya seksinya. Muhammad Fatul Al-Rusli sebagai koordinator 1 Agama. Mau juga salah satu itu. Arina Dwi sebagai anggota penghargaan. Nanda Wajib sebagai anggota keagamaan. Hari ini kita maju paling depan. Saya dulu koordinator. Ada gak sekjen? Bebas ada. Dikontrol sama kelas. Yang percaya supaya bersih kalau Apa pagi. itu bagian apa? Seksi kebersihan. Iya. Tidak tahu berapa tahun kau jam sekolah benar-benar sekjen. Masa ada. Iya. Saya kebersihan karena tuh misal ada yang tidak buang sampahnya perlu dicurigai orang tua.
dicurigai kapan? Gelang ini, Kak, gelang. Banyak orang pakai begini. Bagus memang. Kalau dicurigai dia orang pilih kenapa? Nggak pernah beli juga. Bagi teman-teman cerasnya fakultasan dong. Olahraga. Enggak, ini kan bagus kayak gelang satu gitu pakai yang tuh enggak biasa berarti ya Awas sama Bu ini suka melihat ke sana. aku nggak ikutan ya, aku nggak ikutan. Aduh, banyak memangnya banyak. Kau satu kelompok kau sama siapa? Everyone, Masuk ke kelompok anu everyone, all atau all woman, all ladies. Lihat aja ya. Macam ni dia lihat. Coba kau lihat. Tak mau. Aduh, ya Allah. Tembakan kurang TV. Senang. Tembakan mau. Cara apa? Cuaca. Tembakan hujan panas. Hujan atau panas? Ini itu guys. Sore hujan. Nah, pokoknya harus coba. Jarangnya dia juga gitu. Lama lagi orang mana Makassar pantas dia tahu kalau orang kampung kayak besar suaranya ini orang kampung dia nggak sadar pakai masalah kampung berarti orang kota lah gue ini orang Jakarta alih-alih berarti pak kampung banyak pak kampung enggak gue orang ini dari Jakarta gue tinggal kemarin tinggal di Wajo mulai ada ada pernah dicampur berat itu tuh gue tuh tadi capek belum berat pulangnya nggak mau jadi bulan apa Halimah kamu tak sopan saat sekarang kamu tak sopan banget bisa belajar gitu pantas tidak ada mama kamu tuh kan itu lihat cincin oh lagi pinjam mama tuh pinjam ih bawa cocok kok coba di sini cocok Wih, jangan keluar di sini. Sini pas-pas. iya ada batu akinya coba lagi pada cucimu yang lain coba cucinya baru kan lagi ada cucimu di depan apa yang lain kenapa bukan yang merah? Tanya sama orang doang. Sarah lihat dia sangat tidak sopan. Kamu harus membungkus dia nanti di UKM.
nggak cepet. Enggak ada biasa dia. Itu biasa tuh. Apalagi kalau sama Kevin semua tinggi-tinggi juga yang mau beli itu. Video udah bikin dia bikin Luar biasa begini tuh. Kan udah kuliah begini. batunya tahu kenapa ini pakai batu ini pakai kenapa kok dapat batu kenapa lihat jadi nggak bisa masuk ya saya juga di sini kenapa di stiker Itu biasa ya. asal gelap Bukan. Kamu lebih pendek ya jadi. Lucu banget. Ini jari atau astaga sampai di sini nih. Telapakku yang kecil. ini upacara ribut Hormat. Buka duluan. Jelek itu. yang laki-laki Berapa Iya. Tadi Kak. iya video Beli apa yang siapa nih? tapi kenapa cepat